Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Aroka untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di ruang yang sangat hampa dengan keadaan. Kita bisa bertemu kembali di Zoom meeting tentunya. Pada kesempatan kali ini kita langsung saja menyimak pemaparan dari Pak Kiai Abdul Hanan dan dilanjut langsung oleh Pak Kiai Abdul Hasan tentang buku yang sudah beliau-beliau ini baca dan review. Dipersilakan Pak Abdul Hanan dan Pak Abdul Hasan, mangga. Baik, terima kasih Pak Kiai Aroka. Terima kasih atas waktunya. Izin share screen. Apakah sudah terlihat Pak Kiai Aroka? Sudah. Sudah ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, pagi ini, saya akan mempresentasikan buku yang diteliti oleh Quintan Victorowicz tentang teori gerakan sosial dan aktivisme Islam. Baik, langsung saja. Pada artikel yang saya tulis ini membedah sebuah buku yang mengulas teori gerakan sosial Quintan dan aktivisme sejarah. Untuk arah tulisan yang saya tulis ini saya melihat dalam buku yang Quintan teliti itu beliau fokusnya ada 3 poin. Pertama, mobilisasi sumber daya. Jadi bagaimana tidak hanya cara dan metode gerakan tersebut dikelola. Kedua, teori yang beliau ungkapkan yaitu pengambilan keputusan, pilihan rasional terletak pada sisi model faktor rasional tetapi tidak dipandu oleh ideologi yang kaku. Maka gerakan yang didasarkan pilihan ini dengan sadar, terutama mengukur peluang dan hambatan sehingga dia berhasil atau sebaliknya. Ketiga, framing. Teori framing ini untuk membangun wacana agar mendapat dukungan dan partisipasi. Pertanyaan yang ingin penulis jawab adalah bagaimana teori sosial menurut Quintan, bagaimana aktivisme Islam berkembang, bagaimana hubungan aktivisme Islam dengan gerakan sosial, pendekatan yang dimanfaatkan tentu kepustakaan dengan kerangka analisis isi. Next, slide yang ketiga ini ngomong tentang biografi tokoh Quintan Victorowicz. Quintan Victorowicz adalah asisten profesor studi internasional pada perguruan tinggi Rhodes di Memphis, Tennessee. Dia seorang peneliti kelompok Islam radikal di London. Karya-karyanya The Management of Islamic Activism, Global Jihad, Understanding September 11, Islamic Activism, Social Movement Theory Approach, Wilmington and Indianapolis, Indiana University Press. Baik, next. Untuk teori Quintan ini ada 3 tentang teori gerakan sosial. Jadi
dalam sebuah riset akademik itu kan dibutuhkan teori untuk membedah atau sebagai pseudoanalisis. Teori pertama Quintan adalah ketegangan struktural dan tidak nyaman psikologis. Yang kedua, teorinya ini struktur mobilisasi sumber daya, dan yang ketiga, pilihan rasional. Untuk teori pertama ini, langkah Quintan ini untuk melihat bagaimana teori gerakan sosial yang pertama ini membuktikan bahwa aktivisme Islam, bagaimana ide-ide sosial diciptakan, diatur, disebarluaskan, atau pembangunan wacana ketidaksinambungan sistem yang pada akhirnya ketegangan struktural ini menghasilkan ketidaknyamanan psikologis. Untuk teori kedua, struktur mobilisasi sumber daya, bahwa ia mengatakan alasan memilih suatu gerakan ini memerlukan teori seperti dalam struktur mobilisasi atau sumber daya ini memerlukan uang, teknologi komunikasi, tempat pertemuan, jaringan sosial, kolektifikan keluhan individu, mengorganisasi, memimpin, dan menggerakkan perlawanan. Dan yang ketiga, pilihan rasional. Teori ini menyebut bahwa bagaimana mengetahui biaya dan resiko, peluang, tantangan, kemampuan merekrut anggota, mempengaruhi publik yang luas menggunakan bahasa dan simbol. Untuk slide yang kelima, ini nanti yang akan ditulis dalam artikel bedah bukunya Quintan ini, yaitu studi kritis pandangan Quintan. Quintan dalam teorinya ini memberikan sumbangsi bagi golongan akademik berkaitan tentang teori gerakan sosial, atau ingin melihat lebih dalam bagaimana membedah kelompok-kelompok radikalisme aktivisme Islam, sebagaimana dalam karyanya Aktivisme Islam dan Teori Gerakan Sosial. Tetapi menurut peneliti, menurut saya kedalaman terhadap penelitiannya ini menjadi sebuah kelemahan agar lebih objektif, karena dalam penelitiannya Quintan ini sebuah penelitian ini harus juga mengkomparasikan dengan pandangan-pandangan atau kelompok-kelompok tokoh-tokoh lain. Quintan ini tidak mengutip seperti mutasawwifin, golongan mutasawwifin, fuqaha, fasir, hadisin, jadi kelompok-kelompok dari pandangan dalam pandangan umat Islamnya sendiri. Quintan ini hanya memotret dari sisi eksternal, bukan dari sisi bagaimana pendapat dari dalamnya, dari sisi internalnya. Jadi menurut peneliti saya ini, Quintan penelitiannya belum objektif, masih subjektivitas. Nah, kekurangan ini kekurangan Quintan dalam hal referensi. Apalagi dilihat dari sisi pendapat tokoh aktivisme Islam di Indonesia, tokoh-tokoh klasik muslim klasik, modern atau kontemporer. Ini mungkin bisa juga berbeda dari apa yang sudah diungkapkan oleh Quintan dari 3 teorinya itu, 3 teori gerakan sosial agama. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Singkat, saya kembalikan ke moderator Pak Kiai Orka. Silakan Pak Kiai. Oke, terima kasih Pak Kiai Abdul Hanan. Penjelasannya sangat singkat dan padat tentang teori Quintan. Untuk agar waktunya lebih efisien, langsung saja kita simak pemaparan dari Pak Kiai Abu Hasan. Enggak. Setelah itu nanti kita bisa diskusi sistemnya panel, mungkin begitu ya, biar lebih efisien. Mangga Pak Kiai Abu Hasan.
diizinkan jadi co-host mungkin Pak Abdul Hanan. Sudah Kiai, silakan Pak Kiai Hasan. Belum terlihat Pak Kiai. Apakah sudah terlihat Kiai? Belum. Kayak perlu di ini dulu kan. Di apa? Enter. Filenya dibuka. File PPT-nya tuh Kiai. Oke. Sudah terlihat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kemarin rencananya mau review buku, tapi setelah saya cek bukunya Kiai, kesulitan saya dalam membedahnya Kiai. Gitu. Jadi saya memilih untuk mengangkat tema gerakan sosial keagamaan Muhammadiyah. Mungkin ini hampir-hampir sama dengan yang kita kaji minggu-minggu yang lalu. Hanya saja ini kita pandang dari segi gerakan sosial keagamaannya begitu. Kurang lebih secara keseluruhan hampir sama dengan apa yang kita kaji minggu-minggu yang lalu terkait tentang organisasi keagamaan yaitu Muhammadiyah. Ini Kiai Nur Hasan sudah mulai tersenyum. Sekali-sekali kita bahas Muhammadiyah dulu, Kiai Nur Hasan. Baik. Kalau saya semua kalau sudah senyum itu Kiai Nur Hasan. Baik, mungkin ini kawan-kawan juga sudah mendengar beberapa waktu yang lalu, sekedar mengulas saja kembali. Adapun tema yang kita angkat pada pagi ini yaitu gerakan sosial keagamaan Muhammadiyah. Masuk kita kepada pendahuluan. Gerakan sosial keagamaan ini merupakan dinamika keagamaan masyarakat terorganisasi dalam rangka mencapai tujuan kehidupan yang relevan tentunya dengan nilai-nilai agama. Beragamnya agama dan aliran begitu di dalam masyarakat menyebabkan beragam pula bentuk strategi orientasi gerakan klaim kebenaran atau disebut juga dengan true claim gitu. Sangat menentukan dinamika gerakan sosial. Jadi gerakan sosial ini terorganisasi sebetulnya dalam mencapai tujuan kehidupan yang relevan dengan nilai agama. Tentu saja di sini klaim kebenaran itu sangat dibutuhkan begitu untuk gerakan sosial keagamaan itu sendiri. Kita lihat Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam dakwah Islam, terutama jika kita lihat pada aspek gerakan sosial, begitu besar pengaruhnya dan pembangunannya terhadap bangsa ini. Ia memiliki ide-ide pembaruan yang signifikan untuk kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia mulai semenjak tahun 1905. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah banyak melakukan dakwah dan pengajian
yang berisi paham baru, dan Islam menitik beratkan pada segi amaliyah. Menurutnya Islam adalah agama amal, suatu agama yang mendorong umatnya untuk banyak melakukan kerja dan berbuat sesuatu tentunya yang bermanfaat. Ahmad Dahlan mempertanyakan bahwa kenapa banyak gerakan Indonesia yang tidak berhasil di dalam usahanya. Hal ini disebabkan banyaknya orang-orang yang bergerak dan berjuang tetapi tidak berilmu luas, kata beliau. Sebaiknya banyak orang yang berilmu akan tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu, pada tahun 1911 ia mendirikan sekolah Muhammadiyah. Sekolah itu menempati sebuah ruangan dengan meja dan papan tulis. Ahmad Dahlan begitu peka melihat situasi atas kedatangan bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda ke Indonesia, khususnya pada aspek budaya, peradaban. Kemarin juga sudah kita sampaikan. Kemudian lewat pendidikan model Barat yang mereka kembangkan dengan ciri-ciri yang ditonjolkan sifat intelektualistik, serta tidak memperhatikan dasar-dasar asas moral keagamaan. Oleh karena itu, Ahmad Dahlan kemudian mendirikan sebuah organisasi yang kita sebut dengan Muhammadiyah. Ini tujuannya yaitu untuk memperjuangkan Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Secara singkat, Muhammadiyah merupakan organisasi yang telah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Secara etimologi, Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab dari kata Muhammad, yaitu Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, yang bermakna terpuji. Kemudian mendapatkan tambahan ya nisbah yang berfungsi untuk menjelaskan, membangsakan atau bermakna pengikut. Jadi Muhammadiyah dapat kita artikan kelompok pengikut Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara terminologi, menurut sumber-sumber primer dijelaskan, Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Zulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan dengan 18 November tahun 1912 di Yogyakarta. Selanjutnya, Muhammadiyah adalah organisasi bergerak di dalam bidang dakwah yang ajarannya itu tentu saja bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini alasan-alasan kenapa Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemarin sudah juga kita bahas. Ini mungkin bisa dibaca aja Kiai. Ini sama dengan yang kemarin Kiai. Kita tengok gerakan Muhammadiyah. Yang pertama, di sini saya menyampaikan kurang lebih ada 3 bentuk-bentuk gerakan Muhammadiyah. Yang pertama yaitu perjuangan kemerdekaan. Seperti yang kita ulas beberapa pekan yang lalu, ketika NU mengeluarkan resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, pada waktu bersamaan Muhammadiyah juga mengeluarkan amanat jihad. Begitu. Di sini saya juga banyak mengutip dari jurnal yang ditulis oleh dosen kita, Pak Prof. Yusuf. Kemudian kira-kira apa saja isi yang terkandung di dalam amanat jihad tersebut begitu, yang dipatwakan oleh Ormas Muhammadiyah ketika itu? Paling tidak ada 4 di sini. Kita lihat yang pertama yaitu himbauan kepada seluruh masyarakat untuk meyakini bahwa Indonesia telah merdeka. Karena saat itu masih banyak tentara Jepang yang menetap di Indonesia dan kabar kemerdekaan belum sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Di sini kita melihat suatu gerakan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah ini, bagaimana informasi-informasi kemerdekaan kita itu bisa tersampaikan ke seluruh pelosok Indonesia, serta kita itu harus mempertahankan kemerdekaan ini, karena setelah kemerdekaan tersebut masih juga ada tentara-tentara Jepang begitu yang menetap di Indonesia. Yang kedua, dalam amanat jihad Muhammadiyah itu
berisi seruan wajib kepada seluruh umat Islam untuk membela negara dari penjajah yang ingin berkuasa kembali. Yang ketiga, dorongan kepada perempuan-perempuan untuk mengambil bagian dalam peperangan. Peran yang dimaksud yaitu berupa perawat, pengobatan, konsumsi dan sejenisnya. Yang terakhir yaitu doa dan harapan agar negara Indonesia menang dalam peperangan dan harapan agar segera merdeka, bahagia, berjaya dan menjadi negara yang aman serta tentram. Baik, selanjutnya yang kedua itu gerakan di bidang pendidikan. Secara singkat di sini saya sampaikan bahwasanya Muhammadiyah ini adalah organisasi yang memiliki kontribusi besar, begitu, ataupun suatu gerakan di dalam bidang pendidikan yang betul-betul memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap bangsa ini. Hingga saat ini Muhammadiyah masih dicirikan dengan aktivitas pendidikan yang tertata dengan baik. Muhammadiyah lebih memfokuskan pendidikan modern dibanding lembaga, pendidikan pesantren, sekolah dasar atau madrasah, seterusnya. Kemudian pendidikan formal berbagai tingkat dari mulai taman kanak-kanak hingga tingkat universitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Berperan besar terhadap transformasi sosial tentunya di bidang pendidikan terutama terhadap generasi muda penerus bangsa. Seperti yang kita lihat di sini, saya mengutip suatu teori dari David McLellan, yaitu Human Capital Theory. Ia menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi pula keterampilan dan pengetahuan. Dengan demikian, semakin tinggi keterampilan dan pengetahuan, maka semakin tinggi tingkat produktivitas. Dengan adanya keterampilan dan pengetahuan yang tinggi, maka mendorong tingginya tingkatan pendapatan. Jadi secara tak langsung, pendidikan ini rupanya sangat berdampak kepada pendapatan, baik itu secara pribadi, kelompok, ataupun bangsa kita yang besar ini. Tentu saja bahwa dengan pendidikan yang tinggi, kita bisa bersaing di dalam berbagai macam bidang atau berbagai macam hal tentunya. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah ini tak hanya bergerak di bidang pendidikan saja, begitu. Mereka juga bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Pada tahun 1918, beberapa orang pemimpin Muhammadiyah mendirikan organisasi penolong kesengsaraan umum atau disingkat dengan PKU. PKU ini bukan Pekanbaru ya Kiai, tapi penolong kesengsaraan umum untuk meringankan beban korban bencana alam akibat meletusnya Gunung Kelut. Jadi dari dulu mereka juga sudah mulai aktif di bidang organisasi, khususnya untuk kemasyarakatan, sosial masyarakat, begitu. Mereka mendirikan PKU ini pada tahun 1918. Muhammadiyah sebagai organisasi yang mempunyai tugas dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ia juga bergerak di bidang sosial kemasyarakatan seperti mendirikan rumah-rumah sakit modern lengkap dengan segala peralatannya, membangun balai pengobatan, rumah bersalin, apotek dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mendirikan panti asuhan anak yatim, baik putra maupun putri, untuk menyantuni mereka. Yang ketiga, mendirikan perusahaan percetakan, penerbitan dan toko buku yang banyak mempublikasikan majalah-majalah, brosur dan buku-buku. Sangat membantu tentunya menyebarluaskan paham-paham keagamaan, ilmu dan kebudayaan Islam. Yang keempat, penguasaan dana bantuan hari tua. Dana yang diberikan kepada saat seseorang itu tidak ada lagi
bisa bekerja karena usia telah lanjut begitu, atau cacat jasmani, sehingga itu tentu saja membutuhkan pertolongan, memberikan bimbingan dan penyuluhan keluarga mengenai hidup sepanjang tuntunan ilahi. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Hasil dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah adalah salah satu organisasi sosial keagamaan di Indonesia yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Gerakan sosial yang dilakukan oleh Muhammadiyah memiliki peranan penting sejak semasa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemudian masa perjuangan Indonesia itu terlihat bahwa gerakan Muhammadiyah berperan penting untuk mendirikan negara, berjihad melawan penjajah. Kemudian Muhammadiyah mengeluarkan amanat jihad untuk melawan penjajah tersebut. Selanjutnya mereka juga mendirikan pendidikan formal Muhammadiyah sebagai tingkatan dari mulai TK, tingkat kanak-kanak, sampai ke universitas. Ini sudah terbukti, kita melihatnya tersebar hampir di seluruh Indonesia. Tentu saja ini sangat berperan besar terhadap transformasi sosial bidang pendidikan, terutama terhadap generasi muda penerus bangsa. Di samping itu, pendidikan Muhammadiyah juga cukup dikenal dengan reputasinya dalam bidang sosial kemasyarakatan, seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada waktu yang singkat ini. Mohon maaf atas penyampaiannya yang kurang bisa dipahami atau yang kurang teratur, Kiai semuanya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi pemaparan dari Pak Kiai Abdul Hanan dan Pak Kiai Abdul Hasan. Silakan barangkali ada tanggapan dari Pak Kiai Muhammad Nur Hasan atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Abdul Hanan dan Abdul Hasan. Jadi Pak Abdul Hanan dan Pak Abdul Hasan juga boleh saling bertanya ya Pak Kiai. Enggak, dipersilakan. Siap. Ya, terima kasih ya. Saya memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Masya Allah, ini Kiai Hanan, Kiai Bahasan, pagi-pagi sudah presentasi, sudah sarapan gerakan sosial keagamaan. Baik, Pak Kiai Hanan. Pak Kiai Hanan kan membedah buku ya. Nah, bukunya itu judulnya adalah Aktivisme Islam. Karya dari atau editor ya. Quintan Victorowicz ini adalah editor ya. Jadi dia hanya mengedit tulisan-tulisan dari orang lain dan menambahkan tulisannya. Nah, bagi saya ya Pak Kiai Hanan, ketika kita membedah sebuah buku, maka kita yang pertama adalah data bukunya. Ya, data bukunya seperti apa? Nah, ini belum dikemukakan oleh Pak Kiai Hanan. Tahun terbitnya bagaimana, jumlah halamannya berapa. Kemudian bisa diungkapkan mungkin dari data buku itu adalah latar belakang penulisannya. Kenapa buku ini diterbitkan atau ditulis? Bukankah dia dari kumpulan dari tulisan-tulisan orang lain yang diedit oleh Quintan? Nah, kenapa dia melakukan ini? Kemudian juga bagaimana keterkaitan Quintan dengan judul buku ini, yaitu Aktivisme Islam. Itu yang belum ada dari sisi bedah bukunya Pak Kiai Hanan ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan biar saya juga yang nggak baca bukunya bisa jadi jelas gitu. Oh, data bukunya seperti ini, ditulisnya kapan, latar belakangnya penulisan bagaimana, kemudian biografi penulisnya juga yang berkaitan dengan buku ini seperti apa gitu. Yang kedua,
ketika kita membedah buku, tentunya kita melihat aspek isi bukunya. Dan itu kita bisa lihat dari daftar isinya. Kalau nggak salah buku ini ada 3 bagian ya. Yang pertama tentang bagian pertama kekerasan dan bentuk-bentuk perseteruan. Ini ada 1, 2, 3, 4 penulis ya, tentang penjelasan proses politik atas kekerasan CIA di Aljazair, kemudian kekerasan sebagai bentuk perlawanan dalam gerakan Islam di Mesir, kemudian ada perseteruan di Bahrain kontemporer, kemudian ada Hamas sebagai gerakan sosial. Itu kurang lebih bagian pertama. Yang kedua ada tulisan di dunia gerakan-gerakan sosial Islamis yang berjenjang, yang berjejaring. Yang kedua perempuan Islamis di Yaman, titik-titik pertemuan aktivisme informal. Yang ketiga tindakan kolektif dengan atau tanpa Islam. Yang keempat partai Islah di Yaman. Itu jadi jaringan dan aliansinya. Kemudian budaya dan pembingkaian, bagian ketiganya. Itu cukup banyak pembahasan yang dikemukakan oleh Quintan ini ya, dari tulisan-tulisan orang yang dia edit. Terus apa kaitannya sebetulnya buku ini dengan jaringan sosial secara umum gitu? Ini kan di negara-negara masing-masing, ada yang di Iran, ada yang di Mesir, ada yang di Arab Saudi gitu kan. Ada yang di mana lagi tadi, di Aljazair ya, cukup beragam gitu. Nah, bisa nggak Quintan itu atau ada nggak Quintan itu bisa menarik kesimpulan gitu dari gerakan-gerakan sosial yang ada di berbagai negara, diambil kesimpulan dan bagaimana kesimpulan dari Quintan tentang ini. Nah itu. Nah, kemudian juga arahnya kemana ketika Quintan mau menerbitkan buku ini, arahnya itu sebagai apa gitu? Sebagai rujukan akademika atau sebagai rujukan orang-orang biasa yang non-akademik gitu. Itu juga kalau menurut saya bisa diungkap oleh Pak Kiai Abdul Hanan. Seperti apa tujuannya? Barangkali itu untuk Pak Kiai Abdul Hanan. Yang kedua, sekalian aja kepada Pak Kiai Abu Hasan yang sudah membahas tentang Muhammadiyah, gitu kan. Ini pengamat organisasi keagamaan ini Pak Abu Hasan ya, dulu pernah bicara NU, sekarang berbicara tentang Muhammadiyah. Gitu. Nah, Muhammadiyah itu lahir atau didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912. Berarti dari sisi umur ini adalah organisasi yang cukup tua gitu kan, dibandingkan dengan Persis, dibandingkan dengan NU. NU saja 1926, berarti beda berapa puluh tahun gitu. Ya, beda berapa tahun itu? 1912 sampai 1926, 14 tahun umurnya. Perbedaan antara NU sama Muhammadiyah. Tapi bila dilihat atau kita perhatikan ya, saya terutama memperhatikan bahwa Muhammadiyah ini cenderung menjadi gerakan sosial yang bersifat oposisi gitu, dibandingkan gerakan-gerakan sosial yang lain. Sejak awal dia berdiri, dia sudah menjadi oposisi ya. Sampai sekarang pun dia selalu menjaga jarak dengan pemerintahan. Nah ini kenapa gitu bisa terjadi? Beda dengan NU. NU itu kebanyakannya melebur. Apalagi zaman sekarang ya. Wah, NU pakai Abdul Hanan ini di mana-mana ya. Jadi sangat melebur dengan pemerintahan. Dan cenderung apa ya, aktivis-aktivis NU itu, orang-orang NU mudah menerima kekuasaan, beda dengan orang-orang Muhammadiyah. Terutama kalau kita lihat di zaman Soekarno juga ada Hamka misalnya ya, yang bagaimana dia dipenjarakan,
dan hubungannya dengan Soekarno sangat jauh gitu. Walaupun pada akhirnya Hamka menerima Soekarno. Gitu. Sekarang juga sama sebetulnya, tidak terlalu dekat dengan kekuasaan. Itu yang pertama. Kenapa gitu bisa terjadi? Yang kedua, ya Pak Abu Hasan, dalam sisi pergaulan yang di bawah gitu. Muhammadiyah itu cenderung ada dalam wilayah perkotaan atau wilayah-wilayah yang bersifat pendidikannya yang lebih tinggi gitu dibanding NU. NU kan walaupun dia nggak sekolah tapi NU gitu. Kalau Muhammadiyah nggak ada orang kampung dia Muhammadiyah gitu sebetulnya. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Apakah karena ajaran-ajarannya yang fikihnya mungkin yang bersifat rasional, atau karena memang dia tidak mudah diterima oleh orang-orang yang pendidikannya lebih rendah atau orang-orang yang di kampung karena dia banyak bertentangan mungkin selama ini gitu fikih-fikihnya atau aktivis-aktivisnya dengan orang-orang yang ada di bawah gitu. Ini juga kalau menurut saya perlu dipelajari atau mungkin sudah diteliti oleh beberapa orang mungkin ya tentang hal ini. Ya, di kampung saya itu Muhammadiyah itu sulit sekali masuk. Ya, orang di kampung itu walaupun dia bukan NU struktural, ya, hanya NU kultural, tapi sangat sulit sekali masuk untuk orang-orang untuk paham Muhammadiyah. Tetapi di kota-kota, ya, orang-orang Muhammadiyah justru dihidupkannya, apalagi di UIN ya, saya merasakan orang-orang Muhammadiyah itu dihidupkannya oleh orang-orang NU gitu. Artinya NU yang sakit hati gitu, karena dia udah nggak dapat jabatan di NU, maka dia murtad ke Muhammadiyah. Banyak di saya terjadi. Padahal dia itu NU-nya luar biasa gitu ya, secara kultural. Orang tuanya kehidupannya di kampung NU, tapi begitu dia mengambil ya kurang lebih itu Pak kiraan saya atau pertanyaan saya. Luar biasa ini Pak Kiai Nur Hasan, pertanyaannya sangat berbobot sekali. Langsung saja agar tidak menjadi pembahasannya berurut, langsung dijawab oleh Pak Kiai Abdul Hanan dan Pak Kiai Abu Hasan. Enggak? Baik, saya dulu mungkin ya. Untuk pertanyaan yang disampaikan Pak Kiai Nur Hasan, ada beberapa yang mungkin bisa jawab sekaligus ya. Ini terkait tata buku, tanggal buku, bulan, tahunnya. Ini terima kasih. Nanti saya cantumkan di artikel. Mungkin 3 hari atau 4 hari ke depan sudah saya kirim di grup ya. Latar belakang penulis sebetulnya beliau ingin melihat bagaimana aktivisme Islam dalam hal ini golongan radikal itu menggerakkan massa. Yang saya lihat sih poin pentingnya di situ. Nah, kemudian kalau melihat pertanyaan bagaimana keterkaitan buku dengan jaringan sosial secara umum, itu beliau hanya memotret dari sisi luarnya saja. Jadi golongan-golongan radikal itu memobilisasi massa
itu dengan framing, dengan pilihan rasional, dengan sumber daya, itu demi kepentingan, katakanlah dalam tanda kutip, dari sisi politisnya. Itu. Kemudian kesimpulan gerakan sosial di berbagai negara yang saya tangkap itu, beliau hanya menyampaikan apa yang beliau kan sebagai editor ya dari beberapa tulisan artikel peneliti yang lain. Dia ingin melihat dari sisi teorinya. Nah, ini saya hanya fokus pada buku yang dituliskan oleh Quintan sebagai editor ini, lebih kepada sisi teorinya itu. Maka di situ memunculkan 3 teori itu yang saya lihat. Sumber daya, pemanfaatan sumber daya, pilihan rasional, kemudian ini. Nah, ini juga menentukan 3 teori itu menentukan arah dalam penelitiannya Quintan itu. Ya berbicara teori mungkin kebutuhannya ini ditunjukkan untuk akademik ya, bukan non akademik. Kalau asumsi peneliti, seperti bagaimana ketegangan struktural diciptakan, ketidaknyamanan psikologis, pandangan-pandangan Quintan ini lebih ke situ. Adanya gerakan sosial itu awalnya mengakar, itu diciptakan dulu dari sisi ketegangan struktural. Nah, ketika isu-isu ketegangan struktural ini muncul, maka umat Islam secara umum ini secara psikologis mereka tidak merasa nyaman. Nah, dari pemanfaatan ini, kedua hal itu nanti menghasilkan tindakan-tindakan kolektif. Nah, alur yang dilihat Quintan dari sisi teori gerakan sosial. Nah, kalau terkait struktur mobilisasi sumber daya itu, beliau melihat bahwa di tengah-tengah masyarakat itu gerakan sosial itu bersumber dari perilaku massa. Nah, perilaku massa ini yang melandasi hubungan imperialisme budaya dengan memanfaatkan sarana-sarana massa. Nah, termasuk yang pertama itu ketegangan struktural. Jadi ketegangan struktural itu biasanya yang diangkat wacananya itu ideologi-ideologi untuk bisa memobilisasi dan mengambil sumber daya. Nah, ideologi di sini apa? Ya agama itu. Jadi agama ini sebagai ideologi memobilisasi dan mengorganisasi sumber daya itu. Untuk apa? Untuk melawan imperialisme budaya. Imperialisme budaya. Jadi nanti gerakannya itu gerakan religius dan gerakan-gerakan non-religius. Ada 2. Nah, itu sebagai teori struktur sumber daya itu. Nah, perkembangan akademik di Barat, beliau kan kalau dilihat dari sisi subjektivitas dia seorang akademik dunia Barat melihat masyarakat di dunia Islam. Nah, ini kan harusnya melihat gerakan sosial Islam itu harusnya secara mendalam.
keyakinannya, kemudian perkembangannya, fundamentalismenya. Harusnya mempelajari wilayah-wilayah dan gerakan-gerakan baru, new movement-nya itu. Nah, kalau ditarik Muslim di Indonesia, ini kan sebetulnya gerakan sosial yang di Indonesia itu kan sudah lama ya, bukan hal yang baru. Itu terjadi di sudah sejak zaman Wali Songo kan. Nah, dia hanya memotret dari sisi pada masa modern itu, gerakan sosial pada sisi modern itu. Jadi menurut Quinten itu keyakinan atau agama, ideologi itu dipahami sebagai seperangkat nilai pada diri seseorang. Nah, keyakinan ini menjadi modal untuk gerakan sosial. Nah, keyakinan itu juga bisa mewujudkan realitas yang lebih luas. Jadi sederhananya modal simbolik lah, jadi efektif. Ketika kita mau menggerakkan Muslim, ya kita pakai undang-undang, pakai gamis, ngomongin soal agama, bahwa jihad yang sesungguhnya hari ini adalah berdemo 212 di Monas. Nah, menggunakan ayat Al-Quran, menggunakan undang-undang, gamis. Nah, itu secara psikologis dan secara sumber daya, mereka akan ketarik melalui simbol itu, melalui dengan bahasa agamanya. Nah, akhirnya kan mendapat simpati. Oh ya, itu orang itu undang-undang pakai menggunakan gamis, hafal Al-Quran, fasih dalam pandangan ulama. Wah, ini warasatul anbiya kan. Nah, ini simpatik publik ini kan semakin besar. Nah, ini simbolik-simbolik peci, putih, sorban, gamis dan sebagainya itu. Ini sangat efektif, sangat optimal untuk lingkaran aktivisme Islam itu di beberapa ruang publik ya. Nah, Quinten itu ingin melihat teori ini. Nah, yang kesimpulannya memang oke lah. Itu kan padahal kita sehari-hari ya melihat itu, tapi ya keren juga sih dia bisa menarik teori gerakan aktivisme ini dari sisi simbolik. Nah, ini kan menurut saya sih keren apa yang disimbolkan oleh Quinten melihat teori-teori gerakan sosial itu. Padahal itu kan sudah lama dibangun, yaitu tokoh-tokoh sosial itu kan sudah menggunakan itu. Ya, tokoh Muhammadiyah, tokoh NU itu juga kalau kita lihat fotonya itu kan simboliknya kan luar biasa, apalagi hari ini kan. Nah, tapi dia tidak melihat dari sisi tadi, dari sisi internalnya, dari sisi dalamnya, hatinya baik atau tidak, memiliki kepentingan umat atau kepentingan pribadi, kemudian memanfaatkan dari sisi politis atau. Nah, Quinten tidak tidak secara objektif. Kalau saya melihat dari apa yang saya baca gitu seperti itu. Nah, arah buku itu ya itu salah satunya tadi yang disebutkan, memang betul disebutkan tiga kata kunci itu dari beberapa artikel gitu. Yang ingin disampaikan oleh Quinten itu. Nah, belakangan ini kan ada ini ya, siapa, Zuli Qadir itu, gerakan Salafi radikal, menggerakkan, tapi beliau konteksnya Islam di Indonesia sebagai Muslim masjid ini, Puritan ini. Jadi masjid itu sudah dikuasai oleh Islam Puritan, itu Salafi. Masjid untuk
gerakan sosial atau mencari sumber daya lewat masjid. Nah, ya kalau melihat pola yang ditulis oleh Zuli Qadir dalam bukunya itu, konteks Indonesia, itu sama sebetulnya dengan data-data yang diungkapkan oleh Quinten. Ya seputar aktivisme Islam, gerakan sosial, pemanfaatan sumber daya, kemudian berusaha mencari bukti yang dia teliti dari berbagai macam sumber. Nah, kalau mengenai teori pilihan rasional ini kan sebetulnya dia ingin melihat atau meneliti bagaimana sumber daya itu melalui pendekatan pilihan rasional. Sekali lagi saya nanti masukan-masukan yang disampaikan Pak Kiai Nur Hasan, insya Allah saya tulis ya. Tentu yang berkaitan dengan mungkin fokus saya nanti ke hanya sisi teori saja. Kalau dari sisi bagaimana keterkaitan dari level atas ke level bawah dalam jaringan sosial secara umum, mungkin itu hanya penguat sampel mungkin, sampel saja. Itu saja Pak Kiai Aroka, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai Abdul Hanan. Selanjutnya silakan Pak Kiai Abu Hasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Muhammadur Hasan. Mangga. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kiai Nur Hasan. Sebetulnya ini pertanyaan Kiai ini sangat memberatkan. Kenapa demikian begitu kan? Karena saya hobinya tuh menulis saja di bidang ormas ini begitu. Terkait persoalannya mungkin Kiai Nur Hasan lebih mengetahui. Baik, saya coba sedikit menyampaikan. Tapi sebelumnya saya tidak terlalu mendengar tadi Kiai tentang pertanyaan yang pertama. Kalau yang kedua saya agak-agak mendengar karena jaringan koneksinya tidak baik di tempat saya Kiai. Kalau kita tengok begitu kan, latar belakang berdirinya Muhammadiyah ini banyak sebetulnya faktor-faktornya begitu kan. Bisa juga kita tengok dari faktor teologisnya begitu. Begitu juga dengan sosiologisnya begitu. Kalau kita tengok dari teologis itu, saya pernah membaca itu bahwa hasil pengkajian Kiai Haji Ahmad Dahlan ini terhadap Al-Quran, ia itu melakukan tadabbur gitu, ataupun memperhatikan terhadap apa yang ada di dalam surat Al-Imran itu ayat 104 begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, itu sebetulnya yang pertama kalau kita tengok dari segi teologisnya. Hendaklah ada begitu di antara kamu sekalian segolong umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Ini salah satu faktor teologis yang terbaca sama saya kenapa beliau betul-betul ingin begitu untuk mendirikan ormas ini, karena juga melihat kondisi pada waktu itu. Kemudian kalau kita tengok dari faktor sosiologisnya,
ini bisa kita bagi juga lah, istilahnya internal dan juga eksternal begitu. Kalau kita tengok internalnya itu, bahwasanya amalan Islam itu ada pengaruh agama Hindu begitu, Buddha juga begitu, sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Sementara ketika itu lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu untuk menyiapkan istilahnya generasi yang siap lah gitu untuk mengemban misi selaku khalifah Allah di muka bumi begitu kan. Nah, kalau kita tengok dari faktor eksternal begitu, ini yang Kiai sampaikan tadi begitu, bahwasanya semakin meningkatnya gerakan kristenisasi di tengah kehidupan masyarakat Indonesia juga seperti itu. Kemudian penetrasi bangsa Eropa terutama Belanda ke Indonesia. Nah, ini yang ketiga ini, pengaruh dari gerakan pembaruan dalam dunia Islam begitu. Ahmad Dahlan ini merupakan salah satu mata rantai. Kalau kita tengok mata rantai yang panjang begitu dari gerakan pembaharuan dalam Islam yang dimulai dari Ibnu Taimiyah gitu kan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Muhammad Abdul Wahab, Jalaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, dan sebagainya. Dengan demikian Kiai Haji Ahmad Dahlan ini terinspirasi begitu kan mendirikan gerakan Muhammadiyah ini setelahnya adanya kontak dengan para pembaharu gitu kan. Nah, baik itu dia jumpai lewat pertemuan langsung maupun dari karya-karya mereka yang beliau baca begitu. Ya sangat logis sekali begitu, makanya Muhammadiyah ini rasional. Ya kalau memang rasional itu istilahnya itu lebih ke ilmiahnya begitu kan. Dan tidak di tempat Kiai Nur Hasan saja, kalau di tempat saya juga seperti itu. Muhammadiyah itu sangat sulit sekali gitu kan untuk berkembang begitu. Makanya kalau kita tengok itu mungkin kurang lebih setiap tempat itu beda orangnya, setiap orang itu beda tempatnya begitu. Kalau kita alokasikan mungkin ya Kiai ya, NU ini itulah tidak terbatas usia begitu ataupun tingkat intelektual begitu, bersekolah ataupun tidak gitu. Mereka memang sudah seperti itu dari dulunya gitu. Makanya saya juga bilang kemarin itu, saya tidak tahu saya itu NU Kiai gitu. Setelah kuliah, tengok kawan ada yang berkunut, ada yang tidak berkunut begitu. Disitulah baru saya tahu begitu. Kemudian dicocok-cocokkan amaliyah di kampung saya seperti apa. Kemudian ya dibaca-baca buku, rupanya kita itu NU begitu. Dan memang Muhammad Abduh ini kalau kita tengok itu memang terpelajar ya Kiai ya. Mungkin karena itu juga salah satu gerakan yang paling berdampak terhadap bangsa ini sampai saat ini kita lihat itu ya pendidikan inilah yang luar biasa begitu. Itu kita akui juga begitu kan. Karena memang mereka itu istilahnya aktif di dalam organisasinya, dan tak hanya itu memang mereka itu mempunyai misi yang sangat besar dalam pendidikan itu. Dan terkait masalah dana wadananya, mereka memang saling bersinergi gitu, baik itu dalam bidang wakaf ataupun impa gitu. Kemudian mereka alokasikan dengan apa yang mereka cita-citakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Kiai.
Saya juga tidak terlalu banyak tahu tentang Muhammadiyah ini, Kiai Nur Hasan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai Abu Hasan. Apakah ada pertanyaan lain mungkin dari Pak Kiai Abu Hanan atau dari Pak Kiai Abu Hasan untuk saling bertanya? Cukup Oke, ya. cukup. Kalau cukup, kita cukupkan pertemuan kita, perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Luar biasa sekali pemakalah hari ini, dan luar biasa sekali dari tanggapan dari Pak Kiai Muhammad Nur Hasan. Saya selaku moderator izin pamit, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.